وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad ibn Nurika Sari wa madadika al-jari wa jum'ani bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ya nur amma ba'du. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang 3 teknik menangkap jin yang mengganggu kita atau mengganggu keluarga kita. Namun sebelum saya membahas 3 teknik ini, mari kita terlebih dahulu membaca shalawat Rabbito dengan harapan semoga ilmu kita tetap tersambung dengan guru-guru kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Nabi Rahmah wa Syafi'il Ummah Muballighin Nubuwah wal Risalati wa ja'alna مرزوقنا بالصحة والسلامة والسعادة والرابطة في الدين والدنيا والآخرة وعلى وصحبه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga dengan pembacaan surat Rabbito tadi, ilmu yang kita punya semakin bermanfaat dan tersambung dengan guru-guru kita. Amin ya rabbal alamin. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali para peruqyah yang kebingungan ketika menangani pasien yang terkena gangguan sihir. Ketika diruqyah maka kemudian sembuh, setelah beberapa hari kambuh lagi, diruqyah lagi, kemudian sembuh, setelah beberapa hari datang kembali. Maka di situ peruqyah kalau tidak tahu cara untuk menangkap jin yang mengganggu itu, maka mereka akan kebingungan. Maka dari itu dalam ruqyah ada teknik untuk memanggil jin dan membunuh dan membatalkan semua sihir-sihir yang mengganggu pasien, atau mengganggu keluarga pasien. Dan ini bisa dipakai oleh semua kalangan, baik para peruqyah maupun para pasien. Teknik yang pertama adalah dengan mendatangkan jin ke dalam mimpi kita. Sebelum kita tidur, usahakan kita mengambil wudhu terlebih dahulu. Kemudian ketika kita hendak tidur, maka usahakan kita membaca surah ayat kursi, surah al-ikhlas, kemudian al-falaq, an-nas. Kita baca pada telapak tangan kita, ditiup, kemudian kita usap ke seluruh badan kita. Dan ini surah-surah pendek ini kita baca dengan niat membuat perisai atau benteng tubuh
untuk persiapan melawan jin atau sihir yang kita akan tarik dalam mimpi kita. Setelah kita baca ayat-ayat pendek untuk perbentengan kita, maka kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa seperti ini. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Allah ya Qahhar ya Jabbar. Saya mohon padamu ya Allah, tariklah, datangkanlah jin-jin sihir yang mengganggu hamba dan yang mengganggu keluarga hamba dan mimpi hamba. Ya Allah, saya mohon kekuatan untuk membatalkan semua, untuk membunuh semua jin-jin zalim yang mengganggu hamba dan keluarga hamba. Kemudian Anda baca ayat aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir. Ayat ini baca 7 kali. Setelah ayat ini dibaca 7 kali, kemudian kita tidur dengan rileks dan dengan niat yang sungguh-sungguh. Tidur sambil baca istighfar, sholawat. Ketika Anda sudah tidur dengan melakukan teknik-teknik tadi, maka otomatis insyaallah biiznillah semua jin yang mengganggu kita, mengganggu keluarga kita akan datang dalam mimpi kita. Dan secara otomatis dengan niat kita dan doa kita pada Allah Subhanahu wa taala yang sangat kuat dan sangat yakin, maka jin tersebut akan kita bunuh dalam mimpi kita. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tidak pernah melakukan teknik ini, maka seakan-akan teknik ini mustahil. Kita bisa melawan jin ketika jin tersebut tertarik dalam mimpi kita, maka seakan-akan mustahil. Namun banyak sekali pasien-pasien yang sudah mempraktekkan, saya kasih teknik ini kemudian dipraktekkan, bismillah jin yang datang dalam mimpinya otomatis pasien tersebut bisa membunuh. Tiba-tiba ada pedang, kemudian tiba-tiba ada panah, tiba-tiba pasien tersebut mempunyai kekuatan untuk membunuh jin tersebut. Bahkan ada yang sampai membunuh si penyihir. Si penyihir tersebut datang. Makanya kebanyakan ketika seorang terkena sihir, maka orang yang menyihir tersebut biasanya akan datang dalam mimpi kita. Entah itu datang dengan rupanya sendiri, atau bisa berupa anjing, atau ular, atau seperti monyet, atau hewan-hewan buas lainnya. Banyak yang mempraktekkan hal tersebut. Bismillah Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan, pada akhirnya seseorang yang terkena sihir tersebut bismillah Allah sembuhkan, karena jin-jin yang sering mengaktifkan sihir dalam tubuhnya, jin yang sering mengganggu keluarganya, bismillah Allah izinkan untuk dibunuh dalam mimpi. Dan itu adalah teknik yang bisa kita pakai ketika kita atau keluarga kita terkena gangguan sihir, seperti sering mimpi ular, sering mimpi hewan-hewan buas lainnya seperti macan, harimau, sapi, monyet, atau anjing dan semacamnya, maka bisa kita tarik dalam mimpi. Yang kedua adalah teknik menangkap jin ketika kita dalam posisi ketindihan. Ketindihan itu adalah salah satu gangguan jin, di mana ada seseorang tidur, kemudian sebelum tidur mereka lupa untuk membaca doa, lupa untuk membaca perbentengan. Biasanya maka akan ada jin yang mengganggu mereka. Ketika posisi ketindihan, kita tidak bisa bernafas, kita tidak bisa berbicara, tapi kita bisa membaca ayat-ayat suci Al-Quran dalam hati kita. Di saat kita ketindihan, kemudian kita baca ayat kursi dalam hati kita, maka jin tersebut otomatis akan lari, atau jin tersebut bisa berusaha untuk tetap membuat kita tidak bisa bernafas, tidak bisa berbicara. Namun jin tersebut tidak akan bisa untuk kita tangkap. Maka caranya untuk menangkap jin yang membuat kita ketindihan itu adalah ketika kita dalam posisi ketindihan, kita tidak bisa bernafas, kita tidak bisa berbicara, maka usahakan tangan kita menggenggam seerat-eratnya. Meskipun kita menggenggam sebenarnya tidak akan bisa, cuma ini adalah teknik agar jin tersebut tidak bisa lari. Nah, ketika kita sudah berusaha menggenggam tangan kita meskipun tidak bisa, maka usahakan kita membaca ayat kursi, surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas dalam hati kita, maka kita akan melihat jin tersebut akan terbakar dan jin tersebut akan terbunuh. Dan teknik ini sudah sering dilakukan oleh saya sendiri, dan ada pasien-pasien saya, teman-teman saya sudah saya kasih teknik ini karena sering ketindihan. Kemudian teknik untuk menangkap jin dengan cara memasukkan ke dalam tubuh pasien.
Ketika ada seseorang diganggu oleh sihir atau diganggu oleh jin sampai portal gaibnya terbuka sehingga menyebabkan kesurupan, maka orang tersebut otomatis mempunyai kontak dengan dunia gaib. Dan teknik ini tidak sembarang praktisi bisa melakukannya. Kalau belum mahir dan belum pengalaman, maka usahakan teknik yang ketiga ini usahakan jangan dilakukan. Caranya yaitu ketika ada seseorang kesurupan, maka portal gaib dari orang tersebut akan terbuka sehingga mempunyai kontak dengan dunia gaib. Maka orang tersebut bisa kita jadikan media untuk memanggil jin-jin yang mengganggu kita atau keluarga kita. Caranya, orang yang terbuka portal gaibnya tadi disuruh ambil wudhu, kemudian disuruh membaca ayat-ayat perbentengan seperti ayat kursi, surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, tiup ke tangannya, kemudian usapkan ke seluruh badannya untuk perbentengan. Setelah itu disuruh duduk rileks, kemudian kita berdoa pada Allah dalam hati kita, ya Allah, datangkanlah semua jin-jin zalim, jin-jin sini yang mengganggu pasien ini dan keluarganya. Kemudian kita bacakan ayat seperti ayat yang pertama, seperti aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Kita baca ayat ini dengan niat untuk memanggil jin-jin sihir yang mengganggu keluarganya agar kita bisa dakwahi sehingga jin tersebut bisa masuk Islam dan tidak mengganggu pasien dan keluarganya. Dan ini adalah teknik ketiga, adalah teknik mediumisasi. Cuman teknik mediumisasi ini tidak sembarang praktisi bisa melakukan teknik ini. Kalau praktisi yang baru pemula, kemudian praktisi yang belum mahir, usahakan tinggalkan cara seperti ini. Dan untuk mendakwahkan jin ketika kita panggil, saya sudah terangkan tekniknya, ada di video yang sebelumnya. Sahabat dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, teknik-teknik ini kita bisa pakai, kita bisa gunakan, kita bisa praktekkan ketika kita atau keluarga kita diganggu oleh jin atau sihir. Kecuali teknik yang nomor 3 ini khusus praktisi yang sudah mahir, praktisi yang sudah pengalaman, insya Allah bisa mempraktekkan. Sama dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, sedikit pengalaman ilmu yang saya jelaskan ini semoga bermanfaat. Salam satu jiwa, salam GBRA, salam untuk semua praktisi Nusantara. Semoga kita tetap bermanfaat bagi umat, semoga kita tetap sabar menghadapi rintangan yang akan kita hadapi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.